nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus takmir Masjid Mujahidin, yang saya muliakan seluruh hadirin dan hadirat, semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah pada pagi hari ini karena masih dijaga dalam keimanan, dijaga dalam keislaman, dimudahkan untuk beramal soleh. Dalam hal ini kita sholat berjamaah, sholat subuh tanpa ada halangan, tanpa ada masalah. Kalau kita ingat di zaman pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, jangankan untuk sholat, untuk menunjukkan bahwa dirinya para sahabat itu adalah orang Islam, niku mboten wantun, tidak berani. Keadaannya terbalik di Madinah. Kalau di Madinah orang itu ada yang munafik, pura-pura Islam, aslinya mboten Islam. Kalau di Makkah banyak orang yang pura-pura mboten Islam padahal aslinya Islam, karena masih minoritas. Di sini kita alhamdulillah adzan bergaung, iqamah bergaung, salat berjamaah, di mana-mana pengajian teng pundi-pundi boten enten halangan. Niki nikmat besar yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Ditambah malih mriki sehat wal afiat jasmani dan rohani sehingga saged beraktivitas. Tidak lupa salawat dan salam mari kita kirimkan dan kita bacakan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan umat manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya agama Islam, sehingga Islam ini tersebar luas sampai di tempat kita ini Mojokerto. Ini juga merupakan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri hal itu dan berterima kasih pada Allah telah mengutus nabinya yang ikhlas dalam berdakwah, mengajari umatnya, menyebarkan ajaran agama Islam. Kita harus banyak-banyak membaca salat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak lepas dari pertama sesama manusia. Kedua, harta benda. Sesama manusia ini ada yang memiliki hubungan khusus dengan kita, keluarga. Keluarga ini terdiri dari minimal suami dan istri. Allah memberi karunia anak, semakin besar keluarga ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya banyak memberi sifat bahwa anak, istri, harta benda itu karunia. Fadlum minallah, merupakan apa? Karunia Allah. Tapi di saat yang sama Allah memberi sifat anak, pasangan hidup, harta benda merupakan fitnah. Nah, fitnah niki di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran boten sami kali bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tiang boten nyolong diomongi, wong iki lho nyolongan. Orang tersebut memfitnah. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Al-Quran dan bahasa Arab, fitnah niku nopo? Ibtila. Ibtila niku artinya pun ujian. Tentu saja mereka ini pasti diuji, baik di dalam rumah tangga
di pekerjaan, di mana-mana pasti diuji. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari suatu hadis yang menjelaskan bahwa ada ciri-ciri, ada tanda-tanda bagi sebuah keluarga yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin, hakul yakin, boten enten tiyang boten purun bahagia. Saestu. Teng di mawon, sinten mawon. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun kalau ditanya, mereka ingin bahagia di dunia dan di akhirat versi mereka. Nah, di sini izinkan saya membacakan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa waqqara saghirahum kabirahum wa razaqahumur rifqa fi ma'ishatihim wal qasda fi nafaqatihim wa bassarahum 'uyubahum fayatubu minha wa idza arada bihim ghayra dhalik tarakahum hamala." Rawahu al-Imam Ad-Dailami. Artinya, idza arada Allah bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki bi ahli baitin terhadap suatu rumah tangga. Nah, ahli bait niku kalau secara khusus maksudnya adalah keluarga Nabi, tapi kalau secara umum ya semua keluarga ahli bait. Nggih. Khairan niku artinya pun kebaikan. Nah, kebahagiaan itu salah satu bentuk dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Kan ada kata-kata apabila. Kalau apabila pasti ada nopo? Apabila begini maka begini katanya. Apabila kita belajar, insya Allah dengan izin Allah kita bisa paham. Apabila kita makan, insya Allah dengan izin Allah kita kuat beraktivitas, kenyang. Nah, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan dan kebahagiaan bagi suatu keluarga, maka nopo faqahahum fiddin. Pertama, nopo niku keluarga itu diberi bekal pemahaman agama, sehingga dengan pemahaman agama ini minimal pasangan suami istri ini ngertos nopo kewajiban, nopo hak. Tidak melulu menuntut hak. Yang suami menuntut hak, mawon kewajibannya tentang istri dulu kira, boten dilaksanakan. Istri juga demikian, akhirnya menimbulkan ego karena tidak ada bekal agama. Dan tugas utama bagi pemimpin keluarga, jika memahami, dia akan mengerti bahwa ada amanah besar di pundak setiap pemimpin keluarganya pun apa? Allah berfirman, "Qu anfusakum." Jagalah dirimu, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dijaga dan dipelihara saking apa? Naro, api neraka. Kalau yakin, aku yakin. Boten enten tiang sepah atau orang tua yang mau anaknya celaka di dunia ini. Contoh nggih. Lho, cok dilenang ono mana? Iku ono kali, awas kecemplung. Lho, cok dilenang mercon. Beldos tanganmu terluka. Coba bayangkan bagaimana orang tua memprotek, menjaga anaknya, istrinya. Dek ojo pegel-pegel. Dek ojo dewian yo nek metu. Betapa kita hati-hati, betapa kita ingin anak kita selamat dari bencana-bencana kecil, bahaya-bahaya kecil di dunia. Bahkan orang tua itu rela berkorban, rela mengorbankan dirinya demi anaknya. Contoh, seandainya ada kebakaran, anaknya di dalam tempat yang terbakar itu, orang tua pasti mau menyelamatkan demi anak. Akan tetapi karena pemahaman akidah, pemahaman Islam yang tidak mantap, orang tuanya itu terkadang lupa, boten sadar ternyata dia selama ini tidak menyelamatkan anaknya, keluarganya dari api neraka. Anaknya wedok
ngumbar aurat dijarakan, joget-joget ngarepe HP TikTokan dijarakan. Niku tiyang sepele ningali, mboten sekedik. Nah mboten niku. Pas udah, anak-anak udan awas mlebu omah cek gak loro. Joget-joget ngarepe HP dijarakan. TikTok, aurat terbuka dibiarkan. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan? Kebaikan dan kebahagiaan hakiki ini mboten hanya di dunia, tapi berlangsung juga di 3 alam yang berbeda. Alamul barzakh, alam kubur, wa alamul akhirah, alam akhirat. Jadi syarat pertama mutlak bagi kita orang tua harus membekali diri dengan pemahaman agama, akidah yang lurus, akidah yang kuat, syariat yang kuat, dan akhlak yang baik. Sehingga ketika anak mboten salat niku luwih kuwatir timbang anak yang mboten sekolah. Ayo ndang adus telat sekolahmu. Kuopo luar biasa. Anak yang mboten budal salat di jalan. Turu tilem injing. Wala sakmene anakku gak jarno, gak salat subuh gak apa-apa. Waktu sudah matahari terbit dibuka, nak ndang sekolah. Kok terlambat dilokno gurumu? Mboten wedi dilokno Gusti Allah. Bagaimana merasa hidupnya aman-aman saja? Belum sempurna dalam tugas anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga dan anakmu dan dirimu sendiri terlebih dahulu nopo saking neraka. Itu yang pertama. Dados menawi mriki pun diparingi Gusti Allah agama yang sae, agama yang kuat, bersyukur, dijagi supados istiqomah. Karena itu syarat utama dan ciri utama Allah memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah waqqara shaghirahum kabirahum. Waqqara yuqir niku artinipun akrama wa 'azzama. Allah menjadikan rumah tangganya itu diliputi dengan saling menghormati dan menyayangi. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Coba bayangkan, anak pinter, bojone uwayu, tapi nyelatuan teng bojo, anak bentakan teng wong tua. Di mana letak kebahagiaannya? Itulah kenapa pesan Rasulullah Muhammad SAW menawi mriki gadah anak jaler badhe nikah dipilihaken calone niki sing sae agamane, karena istri itu nanti nurun pendidikannya kepada anak. Oh sing penting ayu, gak salat gak apa-apa kok iso diuruti. Sing penting ayu dhisik, ngoten nggih. Tibake masih angsal ayune, minjinge mboten purun apa-apa. Mboten saged ngaos Quran. Mau sholat ternyata belum hafal bacaan-bacaannya. Jangankan yang syariat dan akidah seperti itu, belum punya bagaimana bisa menghormati suami, bagaimana bisa menyayangi anak. Wah mas kesel aku bisa mencawi. Coba bayangkan. Meskipun sah-sah saja seorang suami membantu istrinya, tapi ucapan itu menyakiti. Bagi seorang wanita yang solehah, suami yang soleh menjaga, dia menghormati, anak menghormati orang tua. Jadi itu nikmat yang besar. Kalau kita masih sudah diberikan seperti itu, bersyukur. Kalau belum diberi oleh Allah seperti itu, bersabar dan ikhlas, tawakal pada Allah, tidak berhenti berdoa dan berusaha mendidik. Niki karena waktunya 20 menit niki kula percepat. Nah, dereng-dereng pun 10 menit. Kemudian yang ketiga adalah warazaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Gusti Allah memberi rezeki, warazaqahum. Razaqah niku memberi rezeki, hum niku kepada mereka. Ternyata rezeki niku bukan hanya berupa materi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sabda Nabi Muhammad SAW, warazaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Rifq niku artinya nopo? Al-lutfu war-riqah war-rahmah. Kehidupan rumah tangganya niku
diliputi sifat lemah lembut, kasih sayang, lemah lembut dalam berbuat, bertindak, dan lemah lembut dalam bertutur kata. Bayangkan anak ibu itu, bapak nggih napa nggih cekap, diparingi kecekapan, tapi kasar, bahkan sampai main fisik. Di mana letak kebahagiaan? Hanya orang bertakwa yang bisa menahan amarah. Jangankan kata-kata, jangankan fisik, kata-kata saja nggak berani ditahan karena ada iman dan takwa. Nah, rumah tangga yang diberi ciri-ciri oleh Allah kebahagiaan, niku rumah tangga yang diberi lemah lembut di dalamnya. Suami niku harus lemah lembut pada istri, lemah lembut pada anak-anaknya. Usikum wa nafsi. Seperti ini saya menasihati diri saya sendiri. Kebetulan saya sudah beristri dan diberi amanah anak dua, masih balita dua-duanya. Kalau mereka capek mengurus, capek mencari nafkah. Jangan sampai capek itu membuat kita ketika di rumah kasar, emosional. Rasulullah Muhammad SAW di sini diceritakan, Rasulullah itu sangat lembut, sangat penyayang, sangat toleran. Annahu laqiya ghulaman fi yaumil 'id yabki. Dikisahkan, ini riwayat, Nabi Muhammad niku ketika hari raya bertemu anak kecil nangis. Wa qad mata abuhu wa ummuh. Anak kecil ini pun boten enggak ada bapak ibu, yatim piatu, nangis riyo-yo. Nangis napa? Lho rencang-rencangnya niku seneng-seneng kali yang sepai. Niki lari alit niki piyambak. Delok nangis ya Allah. Nelongso. Fastahabahun Nabi ila baitih. Ya nak, merah aku namaku. Rasulullah SAW kepada anak orang lain saja begitu lembut, bagaimana dengan anaknya sendiri? Lah mriki biasane niku kuali aneh. Tiang-tiang sak niki nggih. Bahkan kula piyambak kadang niku nggih heran, kok iso ya aku. Nah anak itu iku, ya Allah lucu nih. Bu tempat datang pundi, lembut. Ramah. Anake dhewe, bojone dhewe, kate nang ndi? Jajan meneh. Pak nyuwun arto Mas jajan. Jajan meneh wingi cetas numpak odong-odong. Iku anake piyambak. Anake wong liya. Tetangga sendiri. Bagaimana sikap kita? Ini PR besar. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri dan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku ini loh contoh bagi sosok seseorang yang paling baik bagi keluarga dan anaknya. Nah niki contoh. Eman aku nama mahkuleh. Wa amara lahu bikiswah wa ta'am. Pun sampai kirani Nabi, anak ini ayo diramut. Waktu itu masa di Mekah, istri Rasul yaitu Khadijah baru satu. Istri pertama dan saat meninggal dunia tidak menikah lagi, hanya Khadijah. Nah, ini yang diberi makan dan diberi pakaian. Tapi anaknya orang lain. Kemudian wa masaha ala ra'si. Rasulullah niku ngelus sirahe. Nah. Piye? Amatartu an aku nalaka aman wa Khadijah umman. Kelem tadi anakku. Aku tadi bapakmu, Khadijah istri dari ibumu. Nah saat ini orang tua kalau tidak memiliki sifat lemah lembut, tidak memiliki kasih sayang yang tinggi, anaknya piyambak niku lho. Mboten sadar niku anaknya dibentak, dikaplok, dijewer, masya Allah, innalillah. Rasulullah memberi contoh ini anak orang lain. Ini juga merupakan sunnah bagi kita menyayangi anak-anak yatim, memuliakan anak yatim. Anak yatim tadi berkata, raditu ya Rasulullah. Sinten boten purun dados anak jenengan. Ini juga sunnah mengasuh anak yang tidak punya apa-apa, memiliki anak asuh. Niku nggih sunnah. Nek boten saged membawa ke rumah kita santuni yang ada di panti asuhan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Man wada'a yadahu ala ra'si yatimin tarahuman alaihi kataballahu lahu bikulli sya'aratin hasanah. Barang siapa sinten mawon orang Indonesia ta Mojokerto ta Surabaya ta Jombang pun dimawon termasuk dalam hadis ini wada'a yadahu ala ra'si yatim, meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim, tarahuman alaihi, karena ulas asih kepadanya. Terus ini mboten mek ngelus-ngelus tapi mboten nyangoni. Saya Rasulullah mengawali dengan apa? Memberi makanan, memberi pakaian, baru mengelus. Napa keutamaannya? Kata Allah bi kulli sya'aratin hasanah. Diberi oleh Allah pahala sebanyak apa? Sebanyak berapa helai rambut anak yatim itu pun mencak dihitung. Jenengan hitung nggih kualahan. Wah, itu pahala piro yo kene? Siji loro setunggal kali dihitung rambutnya. Ya Allah, coba bayangkan. Kemudian ini kalau diceritani bentuk betapa Rasulullah itu apa bisa sentot nih. Pun terbatas waktu nih, waktu cerita satu mau. Niki kalau betul kitab niki Ufukul Azamah Muhammadiyah, bukti-bukti keagungan akhlak Rasulullah. Niki isini. Niku salah satu contoh. Aku lek wacakan kuatah nggih, wekdal telas. Buat langsung mawon. Kemudian ciri keempat, keluarga yang bahagia dan dikehendaki oleh Allah kebaikan adalah warazaqahumul qasda fi nafaqatihim. Diberi kemampuan mengolah keuangan dengan bijaksana. Napa buktinya al-qasda? Al-qasda niku lam yusrif wa lam yuqattir. Ciri-ciri keluarga sederhana niku lam yusrif wa lam yuqattir. Lam yusrif artinya tidak boros dan juga tidak kikir. Kikir niku mboten. Kikir itu derajatnya lebih tinggi daripada medit. Karena kikir dalam bahasa Arab niku syuhun. Kalau medit bakhil. Bakhil itu berkaitan dengan harta benda. Tapi kalau kikir syuhun niku harta benda dan lainnya. Mes mono mboten purun. Medit. Nolong bojone ora-ora mboten purun. Medit tenaga. Pun semerap bojone awan isuk nyusoni anake pegel kaya ngoten. Lah kok mboten bantu. Oh, tak kayak duit, mau sak nafkah duit. Nah duit itu gak bilang apa kelku mas. Boy sampean bantu rumah tangga, urusan rumah tangga ini, rumah, ngoten. Nah artinya tidak besar pasak daripada dia. Artinya dia bisa mengolah keuangan, mengelola keuangan dengan bijak. Itu tanda keluarga bahagia. Lah yang oleh badhe bahagia pun semerap suaminya gajinya sekian, istrine nyuwun luwih saking niku. Yes, mau gak mau aku nyuwun 2 juta per bulan. Gak mau tahu aku kayak aku belum rumah tangga. Ya nopo? Gajinya 2 juta, istrinya minta 2 juta. Lah itu untuk pribadi. Sah-sah saja istri niku minta. Nafkah itu ada yang digunakan untuk rumah tangga. Ada yang sifatnya sangoni, iki udah tak sangoni. Tak ada istri yang model seperti itu, nggak ngerti bagaimana bahagia. Aku pokoknya 2 juta. Akhirnya suaminya utang sana utang sini, tanpa semutan istrinya. Nah ini perlu edukasi di saat tugas suami memberikan edukasi kepada istri bahwa keluarga yang baik itu sederhana. Kamu harus memahami kemampuanku, harus paham pemasukan berapa. Pengeluaran itu harus ada prioritas. Kebutuhan untuk kebutuhan primer, kebutuhan asas, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan yang tanpa itu loh kita tetap bisa hidup. Tapi kalau sandang pangan papan tidak bisa. Kita utamakan untuk itu. Ini ada edukasi. Itulah kenapa Rasulullah SAW niku bersabda kalau pada nikah anak lanang niki pilih wong wedok sing ada 4 li jamaliha wa li hasab wa li maliha wa li diniha. Li maliha karena hartanya. Loh, jangan mengira
maksud dari ngelihat calon istri itu 4 kriteria: ayu, nasabnya baik, garis keturunannya, 5 liha hartanya, kemudian agamanya. Yang penting, paling penting agamanya. Agama didapat yang 3 di atas itu derek. Tapi kalau agama nggak ada yang 3 di atas, niku berarti napa ewat. Nah, maksud ulama niku menjelaskan 5 liha hartanya niku adalah kemampuan mengelola keuangan. Kemudian yang kelima, wa bassarahum 'uyubahum fayatubu minha. Dan Allah memudahkan anggota keluarga itu untuk melihat, menyadari napa uyubahum, aib sendiri, kekurangan diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Karena apa? Karena terkadang betul peribahasan itu gajah di seberang lautan terlihat, salah. Gajah di depan mata boten ketok. Kuman niku lho. Mereka boten tinggal di seberang lautan, tinggal niku paribahasa uang. Niku saged ningali kesalahan yang lintu. Delok tiyang elek mon. Lah, awake dhewe boten sadar bahwa diri sendiri punya kekurangan. Nah, keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang fokus mencari kekurangan pasangan hidup, mencari kekurangan anak istri. Istri tidak fokus pada kekurangan suami. Oh mas, yang mau nilai sami, ini bahaya. Niki udah lebih nggak apa-apa, kalau selesaikan bisa ya. Saya selesaikan ya. Nah itu tadi, jadi tujuannya adalah ketika dimudahkan untuk melihat kekurangan diri, fayatubu minha, dia taubat terhadap kesalahan dan kekurangan itu. Taubat modelnya 2. Kalau kesalahannya terhadap Allah, langsung taubat pada Allah. Tapi kalau kesalahan dan kekurangan berkaitan dengan hak Adam, manusia, pada istri, suami, kesalahannya harus minta maaf, meminta keridhaannya. Kemudian akhir hadis itu tadi 5 kriteria. Hadis ini ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa, wa idza arada bihim ghayra dzalika tarakahum hamalah. Dan apabila Allah menghendaki suatu rumah tangga keburukan, tarakahum hamalah, ditinggalkan tanpa ada riayah wala inayah, dicarakan amburadul, enggak diberi pemahaman agama, enggak diberi ini itu semua, urip itu amburadul, tidak ada nampaknya himayah, perlindungan dari Allah, dan tidak ada penjaga dari Allah. Wal'iyadu billah. Semoga kita tidak menjadi rumah tangga yang seperti itu. Dan kita berharap 5 ciri-ciri tadi ada dalam rumah tangga kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, ini ada amanah. Sampai masjid dapat rezeki 5 juta. Ya, enggak, waktu jualan didatangi orang, terus tahu-tahu ngasih itu untuk masjid Pak Dewan. Tak kasih nomor rekening masjid enggak mau. Ini nanti uangnya tak serahkan ke tamirnya. Jenengan mau enggak? Mau tolong. Ustaz, ini ada amanah Bapak Ibu, niki rezeki dari orang yang dermawan, enggak tahu siapa. Dari amanahnya ini disampaikan ke Pak Riyaman, ceritanya beliau jualan, ada orang datang, Pak niki damel masjid Mujahidin. Nominalnya disebut 5 juta rupiah. Allah Akbar, alhamdulillah, barakallah. Monggo, niki kula tutup majelisipun, mangke seremonial pemberian napa rezeki niki kula serahkan kepada takmir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.